Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin al-immati wal mahdin wassalim tasliman katsira. Saya lihat Pak Ari Sofyan ini adalah seorang yang cerdas dan cukup ingin tahu dalam segala bidang, terutama dalam agama. Begini Pak, jadi dalam persoalan agama ini kalau kita di grup itu kan grup perdebatan Pak. Kalau kita di sana, saya pikir kita tidak akan menemukan apa-apa karena di sana bukan grup ingin tahu Pak. Itu grup orang yang sok tahu. Jadi mereka sok tahu lalu berdebat di sana. Nah, kalau kita orang yang ingin tahu tentang sebuah kebenaran, kita harus flashback ke belakang 14 abad yang lalu, bahwa Islam ini agama yang satu. Tetapi pada zaman kita ini, terpecahlah agama Islam ini berbagai sekte dan golongan. Nah, dari berbagai sekte dan golongan itu yang terlalu banyak kita urai, kita himpun menjadi minimal 4 sekte Pak. Yang pertama yang mayoritas di dunia Islam itu disebut ahli sunnah wal jamaah. Ya, masuk kita Indonesia ini mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mayoritas ahli sunnah wal jamaah Indonesia ini pecah lagi, ada NU, Nahdlatul Ulama, dan ada Muhammadiyah Pak. Pecah lagi kan Pak. Jadi artinya itu sama-sama ahli sunnah wal jamaah Pak di Indonesia. Kemudian ada lagi berbagai ormas-ormas Islam seperti Front Pembela Islam, ya kan Pak. Kemudian dari luar negeri ada seperti Hizbut Tahrir Indonesia, yang kemudian dibubarkan pemerintah karena bernuansa politik. Kemudian adanya Jamaatul Tabligh yang dari mana berdakwah dari masjid ke masjid dan lain sebagainya. Artinya kelompok Islam di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu juga cukup banyak yang berbagai pemikiran dan pemahaman tentang keislaman. Itu pertama. Kemudian yang kedua, adanya kelompok Syiah Imamiyah. Nah, Syiah Imamiyah berdiri negara besar, yaitu Iran. Itu negara Syiah. Mereka punya negara Pak. Jadi artinya negara mereka Republik Islam Iran itu atas nama Syiah. Jadi kita kalau berdialog tentang Syiah Imamiyah, mereka punya otoritas negara, yaitu negara Iran tadi. Nah, karena itu sebuah negara besar, kita tidak boleh berbicara tentang Syiah tanpa pengetahuan, karena mereka berdiri negara mereka atas dasar sebuah aliran sekte yang disebut dengan sekte Syiah, dan mereka revolusi tahun 1979. Ya. Kemudian yang ketiga, Salafi Wahabi. Salafi Wahabi mendominasi Timur Tengah dan yang salah satunya adalah kerajaan Saudi Arabia. Ideologi awalnya adalah berdirinya kerajaan Saudi itu didasari dari sekte Salafi Wahabi. Ya. Kemudian setelah itu ada kelompok lain lagi, pimpinannya mengaku menjadi nabi, malahan menjadi seorang imam Mahdi, disebut imam yang ditunggu, kelompok Ahmadiyah. Dan ulama banyak menyatakan kelompok ini adalah kelompok yang keluar dari Islam karena ajaran Islam mengatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi mereka mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu pimpinan atau pendiri kelompok tersebut. Nah, artinya saya ingin mengatakan kepada Bapak, persoalan Islam hari ini, problematika kita untuk mencari Islam yang sesungguhnya itu sangat rumit dan sangat berat bagi orang-orang awam. Sehingga kita perlu meneliti akar masalah. Akar masalahnya adalah kita harus menyadari sepenuh hati bahwa Islam pada hari ini telah pecah menjadi 4 sekte yang besar, dan kita harus revisi ulang mana yang benar dari seluruh sekte yang ini dan apa yang harus kita cari dalam hidup ini sehingga kita menemukan kebenaran. Nah, saya sendiri sejak awal tamat SMA Pak, tahun 88, saya angkatan 88, umur saya sudah 55 tahun sekarang. Saya mulai tahun 88 itu sudah mulai tamat SMA, saya langsung mencari agama ini, belajar di pondok pesantren. Saya kuliah di UGM sambil mondok. Selama 8 tahun Pak, saya mondok pesantren, akhirnya saya jadi ustadz, berceramah ke sana kemari Pak. Dan saya bergabung dengan Jamaatul Tabligh.
saya bergabung dengan Hizbut Tahrir dan juga saya mempelajari Syiah. Sempat pada akhir-akhir hidup saya pelajari Syiah karena masalah Syiah ini juga masalah yang sangat penting untuk kita pelajari di luar ahli sunnah wal jamaah. Dan saya pelajari sejak tahun 2010 sampai 2013. Saya pulang haji tahun 2010, kemudian 2013 saya belajar. Dan 2014 saya terus mencari. Akhirnya saya menemukan jati diri saya tentang Islam ini, tentang Islam yang sesungguhnya ini sejak tahun 2014. Dan saat itulah saya membuat ormas sendiri, ormas Islam, Pak. Saya mendirikan sebuah ormas yang namanya IPAMI, Ikatan Persaudaraan Ansarul Mahdi Indonesia, tahun 2000 diresmikan tahun 2017 kemarin. Saat 2016 di bawahnya itu sebelum 2017 dibubarkan HTI. Kemudian setelah HTI bubar, kemudian setelah itu 1 minggu berikutnya keluar SK Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, keluar SK pendirian dari ormas keagamaan yang saya dirikan, Pak. Itu perjalanan hidup saya mencari. Dan karena itu kalau kita berbicara tentang Islam itu 2 perkara saja. Kalau Bapak mau bertanya, pertama bicara tentang masalah ketuhanan. Tuhan itu sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam yang sesungguhnya, masalah Tuhan itu. Yang kedua adalah masalah agama tadi. Sekte mana sih yang benar dalam Islam ini? Sunnikah, Syiahkah, Wahabikah, Ahli Sunnahkah, apa itu ini tadi? Saya punya sudut pandang sendiri dalam hal ini, dalam pencarian saya. Nah, kalau Bapak tadi bingung, ambigu dari penjelasan saya, wajar karena Bapak baru memasuki hal-hal yang membuat Bapak ambigu. Saya akan jelaskan kepada Bapak, kita harus merevisi ulang pemikiran keagamaan kita agar kita tidak terjadi hal yang ambigu tersebut. Kita harus revisi ulang dan kita harus bertanya kepada orang yang memang hidupnya dalam mencari hal-hal yang bersifat keagamaan. Dan saya alhamdulillah sejak tahun 1988 hingga kini saya juga sudah hari ini saya sudah berkecimpung dalam urusan keagamaan ini, spesialis di bidang teologi atau di bidang akidah. Saya pelajari Islam supaya Bapak juga kalau mau mendapat informasi dari saya, bukan belajar Pak, mendapat informasi dari saya tentang Islam, silahkan Bapak bertanya lebih lanjut. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan Bapak bisa memahami penjelasan saya yang panjang lebar ini. Demikian, terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihim wal mahdin wa salim tasliman katsira.